Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Lihatlah Anak Domba Allah. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 37. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sudah memasuki minggu biasa kedua. Namun suasana Natal dan Tahun Baru masih terasa. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Yesus melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepada Yesus, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Waktu itu, kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon Petrus saudaranya, dan Andreas berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus. Yesus memandang Simon Petrus dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah tokoh besar dalam Perjanjian Baru. Dialah orang khusus yang diutus Allah untuk mendahului dan menyiapkan jalan bagi Yesus. Maka, kehadiran Yohanes Pembaptis bisa kita samakan dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Bahkan, Yesus pernah mengatakan dengan jujur dan terus terang bahwa tidak pernah ada yang telah dilahirkan oleh seorang perempuan yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun demikian, Yesus tetap lebih besar dan lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Dan dia termasuk orang yang tahu diri. Yohanes Pembaptis mengetahui bahwa tugasnya hanyalah untuk menyiapkan jalan sekaligus memperkenalkan Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat manusia. Maka pada saat melihat Yesus, Yohanes Pembaptis berkata kepada para muridnya, "Lihatlah Anak Domba Allah." Ini berarti secara tidak langsung Yohanes Pembaptis mau mengajak para muridnya untuk menjadi pengikut Yesus. Sebab Yohanes Pembaptis merasa bahwa dirinya hanyalah seseorang yang bertugas untuk menyiapkan jalan untuk Yesus sekaligus memperkenalkan Yesus kepada manusia. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis merupakan satu-satunya orang paling langka. Ketika itu, orang-orang besar seperti para pemuka agama, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi berlomba-lomba mengumpulkan pengaruh dan kekuasaan dengan cara memperbanyak pengikut dan para murid. Semakin banyak pengikut dan murid, semakin besar dan terkenal seseorang. Sebaliknya, semakin sedikit pengikut dan murid seseorang, semakin kecil pula orang itu di mata masyarakat. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak berusaha mengumpulkan banyak murid. Yohanes Pembaptis justru menyuruh para muridnya menjadi pengikut Yesus. Secara tidak langsung, dia ingin mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Yohanes Pembaptis tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, yakni menyelamatkan manusia. Dan perkataan Yohanes Pembaptis kepada para pengikutnya bahwa Yesus adalah Anak Domba Allah memiliki arti yang sangat mendalam. Domba adalah binatang yang biasa dipelihara orang Israel. Dan kita tahu Raja Daud adalah seorang penggembala domba. Domba antara lain dipakai orang Israel sebagai tebusan atas dosa. Misalnya, jika seseorang melakukan kejahatan, maka jalan satu-satunya menghapus dosa yang telah dilakukan adalah dengan cara mempersembahkan binatang seperti domba untuk disembelih. Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Ekaristi khususnya, sebelum kita menerima hosti atau komuni, imam yang memimpin perayaan mengatakan, "Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kata-kata Anak Domba Allah adalah perkataan yang dulu, lebih dari 2000 tahun lalu, pernah diucapkan Yohanes Pembaptis. Bahkan sebelumnya pun, umat menyanyikan lagu Anak Domba Allah. Dengan menyanyikan lagu Anak Domba Allah, kita memohon kepada Yesus mengampuni dosa kita. Dan pada saat imam mengatakan, "Inilah Anak Domba Allah," kita diharapkan melihat dan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Namun, kita tidak hanya melihat dan mengarahkan pandangan kepada Yesus, tetapi bergerak mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Maka sangat indah sekali
di akhir perayaan Ekaristi, kita diajak untuk pergi mengikuti Yesus. Artinya, kita melangkah kemana Yesus kehendaki. Bisa jadi pulang gereja, kita tidak langsung pulang ke rumah, tetapi pergi ke rumah saudara atau seseorang yang sakit atau tertimpa masalah. Tentu dengan memperhatikan aturan atau protokol kesehatan yang berlaku. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk terbuka agar dapat melihat Yesus, Anak Domba Allah, yang hadir pada sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus kami umat manusia dari dosa. Bukalah mata hati dan pikiran kami, supaya dapat melihat Engkau yang hadir dalam diri sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.